Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Dok. Oke, sebenarnya perkenalkan ya, Mas. Nama saya Dr. Adelia yang berjaga di klinik ini. Nantinya saya akan bertanya terkait keluhannya, Mas, dan terkait identitasnya, Mas. Apakah Mas bersedia? Bersedia, Dok. Oke, sebelumnya namanya siapa ya, Mas? Nama saya Pasha, Dok. Oke, Mas Pasya, nama lengkapnya siapa, Mas? Pasha Ungu. Baik, Mas Pasya Ungu, umurnya berapa, Mas? Umur saya 21 tahun, Dok. Oke, umurnya 21 tahun ya, Mas. Sekarang masih mahasiswa atau sudah bekerja, Mas? Saya udah bekerja di... Sudah bekerja, oke. Alamatnya mana, Mas? Alamat saya tinggal di Mata SF dekat sini, Dok. Oh, di Metese ya, Mas? Iya. Oke, baik. Di sini Masnya ada keluhan apa ya, Mas? Jadi saya datang ke sini untuk melakukan pemeriksaan genitalia saya, Dok. Oke, Iya. pemeriksaan genital ya, Mas? Iya. Jadi nanti pemeriksaan genital itu ada beberapa pemeriksaan. Mungkin ada yang tidak nyaman, melepas baju, dan yang lainnya. Apakah Mas tetap bersedia? Bersedia, Dok. Oke, jika Mas tetap bersedia, ini nanti pemeriksaannya ada 3 tahap ya, Mas. Yang pertama saya observasi atau saya melihat area kemaluannya Mas, lalu ada dipalpasi atau saya mengecek dengan tangan saya ya, Mas. Nah, dan yang terakhir saya akan melihat daerah skrotum atau kantungnya dan daerah inguinalnya. Nah, apakah Mas tetap bersedia? Bersedia, Dok. Oke, sebelumnya saya izin bercuci tangan dulu ya, Mas, dan Baik, Masnya Dok. boleh langsung ke kasur pemeriksaan ya, Mas. Baik, Dok. Oke, terima kasih, Mas. Terima kasih. Ya, baik Mas. Untuk pemeriksaannya nanti yang pertama dimulai observasi ya, Mas. Nah, di sini Masnya sudah dalam posisi tidur dan pakaiannya sudah terbuka ya, Mas. Pinggangnya juga menghadap ke bawah dan sudah terlihat nyaman. Nah, untuk pemeriksaan yang pertama itu ada pemeriksaan observasi. Nanti selanjutnya ada pemeriksaan batang penisnya dan skrotumnya. Nah, yang pertama saya observasi dulu ya, Mas. Oke, baik. Dalam observasi yang telah saya lakukan itu tadi distribusi rambut pubisnya normal ya, Mas. Terus tidak ada kemerahan, tidak ada pembengkakan juga, dan tidak ada luka kulit ya, Mas, di area penis. Lalu tidak ada kelainan juga ya setelah sirkumsisi seperti ini. Lalu bentuk kantung skrotumnya juga normal, lebih turun yang kiri itu normal ya, Mas, termasuk normal. Nah, selanjutnya mungkin Mas dalam posisi berdiri ya, Mas. Oke, baik. Ini juga akan saya observasi ya, Mas. Oke, setelah dalam posisi berdiri, Masnya juga normal ya, Mas. Rambutnya juga tumbuh di bagian pubisnya itu normal, lalu tidak ada kemerahan, tidak ada pembengkakan juga, tidak ada luka kulit juga. Lalu tidak ada kelainan pada penisnya juga ya, Mas, bentuknya sudah normal. Lalu bentuk kantung skrotumnya juga normal dalam posisi berdiri itu. Lalu warna pada bagian tertentu juga tampak kehitaman ya, Mas, dan itu juga termasuk normal. Baik, Mas, untuk pemeriksaan selanjutnya saya akan mempalpasi pada bagian-bagian penis, Mas. Nah, ini itu yang pertama ada ostium ureter externum. Saya akan mencoba mempalpasi dan mengecek apakah ada luka, siklit, dan yang lainnya. Dengan cara menariknya ke bawah seperti ini. Ya, tidak ada luka ya, Mas, dan ini sudah baik, normal. Selanjutnya saya akan mempalpasi pada area glans penisnya ya, Mas. Ini, ya, itu juga normal. Lalu saya akan melanjutkan palpasi dari corona ke dan batang penisnya ya, Mas. Nah, yang pertama saya akan mempalpasi batang penis bilateral atau corpus cavernosumnya, Mas. Itu di area sebelah sini. Saya akan izin palpasi ya, Mas. Dengan cara menekannya di antara keduanya. Lalu saya akan sampai pangkal penis dan lalu saya akan mempalpasi juga corpus spongiosumnya yang ada di bagian sini dengan cara seperti ini ya, Mas. Ya, untuk pemeriksaan palpasi ini semuanya Masnya normal ya, Mas.
Baik Mas, untuk pemeriksaan yang terakhir saya akan melakukan pemeriksaan pada daerah skrotum dan pada daerah inguinal. Nah, yang pertama ini saya akan melakukan pemeriksaan pada spermatic cord untuk menilai kontur dan keberadaan vas deferens. Nah, saya akan melakukan pemeriksaannya dulu ya Mas. Dan selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan selanjutnya, yaitu pemeriksaan testis untuk menilai kontur, kekenyalan, dan juga volume testisnya. Saya akan melakukan palpasi dulu ya Mas di area testisnya. Baik, untuk konturnya sendiri itu normal, yaitu halus dan kenyal. Dan selanjutnya untuk pemeriksaan volume testisnya saya menggunakan alat yaitu oxidometer. Di sini saya akan membandingkan ukuran testis dan ukuran dari alatnya sendiri. Ya, untuk ukuran testisnya sendiri itu berukuran 15 mm. Selanjutnya saya akan mengevaluasi epididymis dari superior posterior testis ke bawah sampai ke vas deferens pada kedua sisinya ya Mas. Oke, setelah saya evaluasi juga ini masnya normal, tidak ada benjolan. Nah, untuk selanjutnya saya akan memeriksa ke kanalis inguinalisnya untuk memeriksa ada atau tidaknya hernia inguinalis ya Mas. Saya akan mencoba memasukkan jarinya ke sini dan Masnya mungkin bisa batuk Mas. Baik, setelah tadi Masnya batuk, saya tidak terasa adanya jari seperti akan memasukkan seperti itu ya Mas, dan ini adalah tanda Masnya tidak mengalami hernia inguinalis. Oke, untuk pemeriksaan yang terakhir itu pemeriksaan dengan nanti namanya falsafa manuver ya Mas. Di sini itu Masnya nanti ekspirasi dengan paksa dan dengan menutup bibir dan mulutnya Mas, dan nanti saya akan mempalpasi bagian sini ya Mas. Ya, boleh dimulai Mas. Oke, baik. Setelah tadi Masnya melakukan itu dan saya mempalpasinya, itu tidak ditemukan adanya varikokel atau pembengkakan yang lain atau tidak kenormalan ya Mas. Berarti ini pemeriksaannya normal semua. Nah, untuk selanjutnya mungkin Masnya bisa kembali ke meja tadi ya Mas, dan saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Terima kasih Mas. Oke Mas, dari segala pemeriksaan yang telah kita lakukan tadi, yaitu ada pemeriksaan observasi, palpasi, dan ada pengecekan daerah skrotum dan daerah inguinalis ya Mas. Jadi semuanya itu normal, tidak ada kemerahan, luka, bengkak, dan yang lainnya. Mungkin untuk kedepannya Masnya tinggal menjaga pola hidup sehat aja ya Mas. Ya, istirahat cukup, makan makanan yang bergizi, olahraga cukup, tidur teratur juga ya Mas. Baik dok. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan Mas? Sepertinya tidak ada dok. Tidak ada ya Masnya, boleh meninggalkan meja pemeriksaan. Dan untuk selanjutnya Mas semoga sehat selalu dan terima kasih banyak Mas. Baik, terima kasih dok. Ya.